Pendengar setia Radio Gema Nirwana yang dicinta, dikasih dan disayang Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayat dan inayatnya, di mana pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana cuaca cerah. Insya Allah lebih cerah lagi hati-hati para pendengar setia Radio Gema Nirwana. Apalagi tema yang kita bawa ini adalah hal yang sifatnya global bagi setiap umat manusia sedunia ini. Mereka mengejar yang namanya kebahagiaan. Nah, kita akan buka apa arti bahagia dan bagaimana suasananya bahagia itu. Kita bawa sebuah konsep bahagia ini menurut pendapat seorang ahli filsafat, Dr. Faiz, Dr. Fakhruddin Faiz, yang saya ikuti di podcastnya. Dia menguraikan tentang bahagia itu. Bahagia itu, kalau menurut beliau, itu 3. Yang pertama itu senang. Yang kedua itu menang. Yang ketiga itu tenang. Nah, kita coba urai satu persatu. Senang itu apa saja yang menyenangkan ketika kita menikmati suatu. Apakah itu suasana, makanan, atau dan sebagainya. Tapi durasinya kalau senang itu sebentar. Seperti makan enak, ya. Sudah lewat itu nggak enak lagi, ya. Main gadget, ya sesaat, 1 jam, 2 jam, enak. Tapi nanti puas, cari lagi dengan cara yang lain. Sehingga senang ini sesaat. Nah, pada umumnya anak-anak muda sekarang ini mencari kesenangan sesaat itu. Makanya jarang yang mendapatkan kesuksesan. Karena kesuksesan itu bukan diawali dengan semua fasilitas tersedia. Tapi justru tatkala orang itu digembleng dengan segala macam ujian, kesulitan, bahkan hambatan, di situ dia akan muncul jati dirinya, dia akan bangkit dari keterpurukannya. Nah, baru dia sampai kepada yang kedua. Konsep bahagia yang kedua adalah menang. Menang di sini diartikan adalah sukses. Nah, ini agak panjang ini. Seperti seorang mahasiswa, dia ingin sukses, jadi S1, S2, sampai S3, dan itu akan menyenangkan sekali, tapi kan prosesnya panjang. S1 saja ditempuh sampai 4 tahun. Belum lagi dari SD, SMP, SMA-nya. Apalagi sudah sampai S2 dan S3. Begitu sukses, senangnya luar biasa, tapi dia tidak sampai di situ. Dia ingin cari lagi kebahagiaan yang lain. Sebab seperti cari kerja kah, membangun rumah kah, punya keluarga kah, itu kalau baru sampai ke tingkat sukses pendidikan saja belum cukup. Terus, ya, dia akan mencari dan mencari sampai dia ketemu dan tidak pernah ada batas puasnya. Nah, yang ketiga, konsep bahagia itu adalah tenang. Nah, tenang inilah yang akan menghantarkan manusia dalam situasi apapun. Apakah dia seorang kaya raya, dia orang miskin, ada orang rakyat jelata, atau mungkin dia kaya raya, itu tetap akan merasakan bahagiaan yang hakiki kalau dia punya yang namanya tenang. Tenang ini disebutkan oleh Allah di antara lain di dalam surah Al-Quran berbunyi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sampai Allah menyuruhnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada jamaahnya hambaku, masuklah ke dalam surgaku, ke dalam rahmatku dan dalam surgaku. Nah, konsep bahagia yang disebut tenang tadi banyak disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya juga surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh itu, mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah di muka bumi ini. Balasan buat mereka adalah surga Aden. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho pada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Itulah balasan yang terbaik buat hamba-hamba Allah yang takut kepada Tuhannya, kepada Allah Rabb penciptanya. Nah, satu lagi di ayat dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan ingat kepada Allah, dengan taat kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Nah, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahagia yang hakiki itu dimulai dari iman, kemudian Islam, taat, ikhlas, sabar, syukur, qanaah, istiqomah, dan yang terakhir tawakal kepada Allah disertai dengan zuhud, ya. Oke. Jadi inilah konsep bahagia yang dikejar-kejar oleh manusia dimanapun dia berada. Peduli apa bangsa dia, peduli amat dia agamanya apa. Tapi kebahagiaan itu 3 tahap tadi. Yang senang, menang, dan tenang. Nah, tenang inilah yang harusnya kita punyai. Allah Subhanahu wa taala menyediakan wadahnya, menyediakan jalannya, menyediakan fasilitasnya untuk supaya dapat hidup tenang. Dan ini hebatnya, belum meninggal dunia, masih di dunia saja sudah merasakan ketenangan. Apalagi di akhirat nanti. Tidak ada penderitaan sama sekali kalau di surga itu. Inilah bahagia yang hakiki. Peduli amat dia orang miskin atau kaya, berpangkat ataupun rakyat jelata, ahli politik atau akademisi, ya. Siapapun dia, kalau dia punya yang saya sebutkan tadi, saya ulangi, mulai dari iman, Islam, taat, ikhlas, sabar, syukur, istiqomah, zuhud, dibungkus dengan takwa. Itulah orang yang berbahagia sepanjang masa. Demikian tausiah singkat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan serta kekurangan kita. Dan kemudian Allah beri kesempatan kita ke depan bisa meningkatkan kebaikan yang sudah kita capai menjadi lebih baik lagi dan sempurna. Akhir hayat kita kelak menyudahi hayat ini dengan sebaik mungkin, yaitu disebut dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.